Halo Sobat Pertanian semuanya, kembali lagi di podcast Ngopi Tani, ngobrol pintar seputar pertanian bersama aku Meita Priskilia, mahasiswa penyuluhan pertanian angkatan 2023. Oke, sesuai judul yang tadi sudah aku sampaikan, jadi di sini kita akan ngobrol tentang pertanian. Nah, tapi karena pertanian itu terlalu luas ya, jadi khusus kan untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai bisnis pertanian. Nah, maka dari itu di sini kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang mendapatkan julukan bukan mahasiswa biasa. Karena beliau ini tuh mahasiswa tetapi bukan hanya fokus di pembelajaran di kampus saja, tetapi beliau juga ikut lomba dan juga ikut kegiatan-kegiatan lainnya di luar kampus. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Mas Perdana Mangayu Bagyo. Halo Mas. Halo Meita. Apa kabar Mas? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin Mas Perdana boleh nih perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Perdana Mangayu Bagyo dari Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian angkatan 2021. Oh ya, Meita sehat? Sehat, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Oke, sebagai mahasiswa pertanian nih Mas, kesibukannya sekarang apa Mas? Oke, untuk kesibukan sekarang saatnya memulai skripsi gitu ya. Karena masih angkatan 2021 dan masih semester 8 gitu. Doanya semoga cepat lulus. Amin, semoga dipermudah ya Mas. Amin. Kemudian selain skripsi ada juga sekarang ini di bisnis gitu. Ada Tani Solution, itu adalah bisnis saya di bidang pertanian. Oh gitu. Nah, kan ini notabene masih mahasiswa nih Mas, belum lulus dan kok bisa mempunyai ide untuk membuka bisnis pertanian gitu? Oke, tentunya kita berawal dari lingkaran kita, ya kan, circle kita gitu. Jadi ketika saya mahasiswa itu banyak menemukan mentor-mentor yang berkompeten di bidangnya. Tentunya ada yang di bisnis, ya kan, bisnis pertanian gitu kan. Ada juga dari angkatan atas, ya kan, kakak tingkat kita gitu, yang sudah menjadi mahasiswa berprestasi. Ada juga ya membuka bisnis juga gitu. Kemudian ada mentor-mentor yang lainnya dan teman-teman yang sepantaran yang membuka bisnis tapi dari fakultas lain. Nah, itu yang membuat saya terinspirasi ya kan dan memutuskan untuk memulai bisnis sejak mahasiswa kayak gitu. Berarti basis modalnya itu karena relasi itu dulu ya Mas ya? Betul. Terus apa sih motivasi Mas Perdana atau tujuan Mas Perdana membentuk si Tani Solution ini? Oke, kita fokus utamanya adalah menyelesaikan krisis regenerasi petani. Kalau menyelesaikan mungkin agak panjang ya, tapi setidaknya kita membantu supaya regenerasi di Indonesia, khususnya petani muda, ini semakin bertambah gitu. Karena kalau kita melihat krisis regenerasi petani ini menjadi isu global gitu, bukan hanya di Indonesia tapi secara global gitu. Nah, dari situ kita berangkat untuk menciptakan Tani Solution ini ya, dari manufacturing hingga ke edukasi pertanian. Oke. Nah, kalau ini ngobrol tentang bisnis ya Mas, kalau bisnis itu kan pasti naik turun ya. Betul. Apalagi pas mau membentuknya itu juga butuh modal yang cukup besar. Nah, kira-kira gimana Mas Perdana mempersiapkan itu semua? Oke, tentunya yang paling utama adalah kita harus belajar gitu. Untuk membangun Tani Solution ini saya sudah belajar ikut kelas bisnis, ikut seminar, webinar itu sejak semester 2. Nah, kemudian ikut lomba-lomba bisnis, kemudian ikut pendanaan dan lain sebagainya. Nah, itu bekalnya di situ. Kita harus punya ilmu untuk yang pertama. Yang kedua adalah kita harus punya relasi, ya kan. Kita harus punya support system ya, baik dari teman maupun mentor, karena dari situlah kita tahu gitu experience mereka di bidang bisnis sehingga bisa kita hindari ya untuk kesalahan-kesalahannya dan bisa kita tiru ya kan untuk hal-hal yang benar kayak gitu ya. Dua itu menurut saya modal yang penting ya. Kalau modal itu nomor kesekian lah gitu, karena kalau misalnya kita nggak punya ilmu, nggak punya mentor gitu, kita diberikan uang 100 juta itu pasti nggak akan jadi bisnis itu, malah jadi rugi kayak gitu. Oke. Berarti ternyata sebenarnya Tani Solution ini sudah dipersiapkan dari awal semester. Betul. Oke, nah tapi bener sih Mas, kalau modal itu sebenarnya yang paling penting ilmu ya. Tapi kan kita juga tidak bisa menyampingkan bahwa ternyata kita juga butuh modal uang gitu. Nah, apa
kira-kira yang bisa Mas Perdana sampaikan ke teman-teman yang yang akan memulai bisnis baru, yang kesusahan nih buat mencari modal, apalagi kan mahasiswa ya Mas, jadi Iya. kalaupun kita mau cari kerja tuh kayaknya susah gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita baru memulai bisnis ya, kita berbicara di bidang pertanian deh gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak ada modal, itu bisa loh kita menjualkan beras misalnya. Beras dari petani, ya kan? Kita bilang, "Pak, Bu, ini nanti saya bayarnya ketika sudah terjual," ya kan? Kita menjadi reseller namanya atau dropshipper kayak gitu. Ada waktu saya semester berapa ya, 5 atau 6 itu menjualkan beras organik kayak gitu kan, karena pasarnya kan ada nih orang-orang yang diet ya kan, rendah gula dan lain sebagainya. Nah itu saya mengambil dari petani, kemudian saya bantu jualkan dan saya mempunyai keuntungan di situ ya kan. Kemudian ada juga misalnya kita jadi sales ya kan, sales dari produk-produk pertanian, misalnya nasi yang sudah jadi, nasi liwet atau lain sebagainya lah, itu kan tanpa modal. Nah terus kalau misalnya kita sudah mulai nih mempunyai ilmu ya kan, memahami sistem ya bisnis itu berjalan, maka kita bisa mendirikan bisnis dengan modal kita ya kan. Kalau misalnya modal kita belum mencukupi ya, pengalaman dari saya gitu, ketika saya sudah tahu ya kan bahwa proyeksinya ini besar ya kan, potensinya besar, maka saya pinjam ke teman saya gitu. Jadi waktu awal membangun bisnis ya itu bukan dari nol ya kan, tapi dari minus ya kan. Saya punya hutang waktu itu 19 juta. Wah. 19 juta di awal, dan itu dibantu juga dari kakak tingkat kita dari PKP, kemudian ada teman saya dari FEB juga gitu. Nah itu yang membantu saya ketika masalah nggak punya modal gitu. Jadi untuk teman-teman yang memulai bisnis dengan alasan nggak punya modal dan sebagainya, itu sebenarnya kita hanya perlu satu cara untuk memulai ya kan, tapi kadang kita mempunyai 1001 alasan untuk menunda gitu. Karena udah duluan overthinking Mas, sebelum Betul. mulai tuh pasti udah punya planning, aduh nanti ini gimana ya kalau gini gitu. Betul. Nah kalau Mas Perdana sendiri sudah menjalankan Tani Solution ini berapa lama Mas? Dari September tahun lalu, tahun 2024. Oh, setahun ya Mas? Ya, hampir setahun lah, setengah lebih gitu. Oke. Nah, selama keberjalanan Mas Perdana membangun Tani Solution ini, kira-kira ada tantangan yang paling membekas ya di Mas Perdana sampai saat ini? Oke, kalau tantangan tentunya ya paling utama itu tadilah ya, kita berbicara modal. Karena sebagai mahasiswa modal kita terbatas, apalagi kita berada di posisi ekonomi yang keluarga kita belum bisa mensupport gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara fresh money ya, itu kendala yang paling utama gitu. Karena kalau misalnya kita mau scale up nih ya kan, produksi kita mau besar, tentunya untungnya juga besar, tapi kan modalnya juga harus diperbesar gitu kan. Nah kalau misalnya kita mau pinjem ya kan, atau kita mencari investor, nah apakah kita sudah siap dengan resikonya gitu. Karena kita harus balance antara pendapatan yang banyak, tentunya ada modal yang banyak. Nah itu yang tantangan paling terbesar lah, karena kalau misalnya kita ngejar, wah ini harus punya omset misalnya 100 juta atau 1 M, berarti kan modalnya juga harus besar. Nah itu yang menjadi pikiran lah gitu. Itu sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, sebagai wirausahawan ya, kita harus terus belajar. Karena apa? Masalah itu pasti akan selalu datang gitu. Kalau misalnya masalah A udah terselesaikan, yakinlah gitu, pasti ada masalah B gitu. Karena sebagai orang yang berkecimpung di usaha gitu ya, masalah itu akan datang bertubi-tubi, tapi itu akan menjadikan kita naik level kayak gitu, Meta. Nah, Tani Solution ini kan tadi sudah jelas ya Mas, namanya Tani, berarti bergerak di bidang pertanian. Nah, kira-kira dari Mas Perdana sendiri ada nggak sih motivasi khusus yang membuat Mas Perdana tuh mau mengembangkan bisnis di bidang pertanian gitu? Oke, kalau kita melihat sektor pertanian, pertama pertanian itu menjadi salah satu sektor terpenting di Indonesia, karena itu kan berkaitan dengan ketahanan pangan gitu. Selagi manusia itu masih makan ya kan, maka pertanian itu akan selalu jaya gitu kan. Nah, tapi di sisi lain kita menyangkut krisis regenerasi tadi ya, kita akan berbicara ada 3 bidang ya kan. Bidang pertanian di non farm ya kan, off farm sama on farm gitu. Itu sesuai dengan kuliah kita ya kan, di semester 2 atau 3 lah ya. Ada penjelasan pertanian secara luas, bahkan peternakan itu juga masih pertanian gitu kan. Nah, dari situ kita melihat bahwa petani itu nggak harus kotor-kotoran di sawah ya kan, harus mencangkul dan lain sebagainya, enggak. Kita bisa terjun di sebagai penentu kebijakan ya kan, sebagai produsen alat pertanian dan lain sebagainya gitu. Jadi saya mencoba terjun ke pertanian tapi dari segi lain, ya, dari segi non farmnya
kayak gitu Meita. Itu sih yang mendasari saya untuk terjun ke sini gitu. Jadi selain potensinya besar gitu kan, saya coba memasuki pertanian dengan bidang lain gitu. Sulit ya Mas membuat Tani Solution ini di tengah-tengah eh, Mas Perdana yang masih menjadi mahasiswa, apalagi sekarang mulai menyusun skripsi yang Betul. skripsi sendiri kan itu nggak mudah ya, perlu penelitian Betul. panjang gitu. Kalau misalnya susah, dikatakan susah gitu kan. Kalau misalnya gampang ya bisa dikatakan mungkin juga gampang gitu kan. Karena dengan adanya faktor mentor, relasi yang mendukung, itu membuat kita lebih semangat gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita dihadapkan dengan masalah yang besar, nah itu mungkin yang membuat kita agak susah gitu kan. Harus banyak yang dikorbankan gitu kan. Apalagi hidup itu kan pilihan, Iya, ya kan. betul. Akan muncul pilihan-pilihan yang membuat kita bimbang gitu. Apakah kita memang harus fokus ke bisnis ini? Contohlah kita skripsi sama bisnis ya kan. Mana yang harus didahulukan? Ya Iya. kan? Itu kan pilihan gitu kan. Nah, akhirnya ya sudahlah kita coba jalani bebarengan ya kan. Tentunya kita harus fokus di situ. Pikiran yang pusing itu pasti akan datang ya kan. Waktu yang seharusnya digunakan main gitu harus terkuras dan sebagainya ya kan. Nongkrong sama teman gitu kan harus dikurangi dan sebagainya lah. Maka itu tantangan yang harus dikorbankan. Tuh. Kalau PR dari promosi itu sendiri gimana Mas? Cara Mas Perdana untuk mempromosikan si Tani Solution ini? Karena kan tadi nggak cuman bergerak di lapangan secara langsung ya, tapi juga Betul. sebagai mentoring. Nah, itu gimana cara Mas Perdana untuk mempromosikan Tani Solution? Betul. Jadi untuk promosi sendiri sekarang ini ada anak magang di tempat saya gitu. Oh. Dari mahasiswa baru juga di UNS satu, kemudian ada dari SMK juga satu gitu kan. Nah, mereka-mereka itu membuat video-video gitu, penggunaan alatnya, cara pemakaian dan sebagainya gitu untuk diupload di TikTok kayak gitu. Nah, jadi saya jualan di TikTok Shop gitu kan. Kemudian ada Shopee juga, promosi saya lewat situ. Jadi kita menjangkau pasar secara nasional. Jadi bisa dicek ya kan, namanya Bisnis Petani TikToknya. Nah, itu sudah ada banyak video di sana gitu. Nah, dari situ orang-orang bisa membelinya. Jadi itu. Kemudian hari ini juga ada tim kami yang di Sragen. Nah, itu memasarkan alatnya langsung ke kelompok tani. Kayak gitu. Jadi pemasaran kita selain online ada juga yang offline. Selain kita memasarkan, kita juga menyisipkan di situ bahwa pertanian itu ada loh teknologinya gitu. Mulai dari sederhana dulu gitu kan. Kemudian nanti mereka akan paham bahwa wah pertanian enak juga ya gitu. Sudah tidak manual lagi kayak gitu. Nah, harapannya dari situ mulailah terbentuk petani-petani muda juga. Gitu, berarti Meta. secara nggak langsung juga mendukung keberlanjutan pertanian agar bisa diteruskan oleh anak muda gitu ya Mas ya. Betul banget Meta. Nah, oke. Terakhir Mas, closing statement nih buat teman-teman yang sekarang masih kuliah di pertanian untuk bisa meneruskan estafet itu gitu. Apalagi kan pertanian ya seperti yang Mas Perdana bilang tadi ya, selama manusia masih membutuhkan nasi, pertanian masih dibutuhkan gitu. Betul. Gak hanya nasi, kalau misalnya kita berbicara oh saya mau makan roti ya, roti kan dari gandum juga ya. Nah, itu jadi selagi pertanian selagi manusia itu masih butuh makan, maka ya pertanian akan selalu akan ada gitu. Nah, untuk teman-teman yang mahasiswa pertanian khususnya, apalagi yang prodi PKP kayak gitu ya. Kita punya alumni ya kan, kita punya mahasiswa mungkin yang semester akhir gitu yang berkecimpung di bidang pertanian ya, khususnya di bisnis, kemudian lomba-lomba dan lain sebagainya gitu. Jangan takut untuk menjalin relasi ya kan, karena biasanya orang-orang yang sudah punya experience yang lebih dari kita itu lebih suka misalnya diajak sharing ya kan, ditanyai beberapa pertanyaan ya kan, itu lebih suka gitu. Kemudian ketika kita menjadi mahasiswa, manfaatkan privilege yang sudah diberikan oleh universitas gitu. Ada pendanaan, ya kan, pendanaan bisnis, ya kan, pendanaan untuk MBKM, ya kan, pendanaan untuk lomba-lomba, keluar daerah, keluar negeri gitu kan. Pernah saya waktu itu ke Malaysia juga didanai oleh Fakultas Pertanian juga, ya kan. Kemudian ke Lombok juga didanai oleh universitas. Nah, jadi manfaatkan privilege itu gitu. Karena pendanaan di UNS juga banyak. Kemudian teman-teman mumpung jadi mahasiswa itu ya kan, belajar untuk memulai sejak sedini mungkin gitu ya. Karena kalau misalnya kita sudah lulus dari Universitas 11 Maret ya kan, mungkin kita pikirannya sudah nggak bisa selebar ini gitu kan. Kita mungkin sudah fokus mau kerja ya kan, kita sudah fokus ya kan, mungkin ada yang mau menikah ya kan. Tapi kalau misalnya kita masih mahasiswa ya kan,
selain organisasi, selain akademik, apa sih kesibukan kita, ya kan? Nah, itu terlebih waktu kita itu sama 24 jam, ya kan? Ada mahasiswa yang 24 jam mungkin hanya digunakan untuk mengerjakan praktikum dan kuliah biasa di kelas, ya kan? Ada juga mahasiswa yang sudah kuliah, sudah praktikum, ada juga yang bekerja menghidupi keluarga, ya kan? Ada juga yang ikut lomba, ada yang ikut bisnis dan lain sebagainya. Nah, tergantung kita bagaimana kita menyikapi waktu tersebut. Apakah kita mau cuma kuliah aja, ya kan? Mengerjakan praktikum aja, atau kita explore gitu. Kita magang dan lain sebagainya. Jadi tentukan pilihanmu mulai dari sekarang, ya kan. Mulailah sejak sedini mungkin gitu. Quotes terakhir dari saya adalah jangan takut memulai hal baru selagi itu hal baik. Nah, jadi teman-teman ya, gak ada salahnya ya Mas mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk diri kita sendiri walaupun Betul. masih mahasiswa. Nah, ini ternyata ada contohnya Mas Perdana yang sudah bisa membangun bisnis walaupun beliau ini masih mahasiswa gitu. Oke, mungkin itu saja Mas podcast kali ini. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk sharing bareng kita di sini. Tuh, dan buat teman-teman semoga podcast ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, terus juga bisa mendapatkan insight baru tadi. Karena yang penting itu kan ilmu ya Mas ya. Betul. Semoga Mas Perdana ini ilmu yang disampaikan bisa diterima dan bisa dimanfaatkan lah untuk kedepannya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa nonton di episode Ngopi Tani selanjutnya, dan jangan lupa kalau bertani itu keren asalkan dengan gaya gitu. Mungkin sekian dari aku Meita Priscilia, terima kasih. Makasih Mas. Sama-sama. Terima kasih, Maita.